Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Beberapa dari rekan-rekan banyak yang bertanya tentang meditasi. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu jika nanti ada informasi yang mungkin ada kesalahan dan kekurangan. Saya juga selalu meminta maaf pada Allah jika sharing pengalaman saya dalam mendekat pada Allah ada kesalahan dan kekurangan. Rekan-rekan, tidak ada hasil yang salah dalam melakukan meditasi. Juga tidak ada cara yang benar-benar tepat saat melakukan meditasi. Ketika kita merasa belum connect ke dalam diri, maka jangan dipaksakan. Meditasi dari segi sains dan psikologi dapat membantu dalam pengembangan diri. Manfaat meditasi secara keseluruhan adalah dapat menjadi tenang dalam menghadapi semua kejadian yang terjadi, dapat tenang menghadapi orang lain, dapat tenang menghadapi diri sendiri, dan dapat tenang dalam keadaan genting. Mencapai keadaan rileks, mencapai ketenangan batin, mencapai kedamaian pikiran serta hidup. Tidak lagi mudah bereaksi terhadap apapun yang terjadi. Menjadi santai dalam menanggapi hidup. Meditasi dapat membuat intuisi semakin tajam. Karena diri kita lebih bijaksana, lebih tenang, lebih banyak diam, lebih banyak berpikir sebelum berbicara, lebih banyak berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Meditasi juga adalah proses pendewasaan, proses mengenal diri. Jadi jangan terburu-buru untuk dapat mengenal diri. Nikmatilah proses perubahan ke arah yang baik. Mati dan pelajari diri kita sendiri. Pelajari tubuh kita sendiri saat melakukan meditasi. Sakit yang dirasakan pada tubuh atau fisik dikarenakan toksik atau racun yang ada pada tubuh siap dikeluarkan atau dilepaskan, sehingga tubuh dapat terobati atau healing. Sentuhlah bagian yang dirasakan sakit, kemudian berzikirlah meminta maaf pada Allah selama meditasi, karena mungkin saja kita telah menyakiti tubuh kita sendiri dari makanan yang kita konsumsi, dari makanan yang mungkin tidak sehat, dan dari ketidakpahaman akan sesuatu ataupun ketidaksengajaan yang diri fisik lakukan. Konsumsi vitamin atau juga obat jika diperlukan. Dalam mencapai itu semua diperlukan action, tidak hanya duduk diam. Cara ini juga telah saya lakukan dalam proses spiritual awakening, dalam mencapai kesadaran tinggi, dalam keluar dari kegelapan jiwa, dengan jalan tasawuf. Yang pertama yaitu uzlah, karena dengan mengisolasi diri kita dapat mendengar suara hati, mendengar, melihat, merasakan sesuatu dengan jiwa kita, sangatlah membantu dalam proses tercerahkan atau tersadarkan. Zaman dahulu, para wali dan para sufi melakukan uzlah dengan menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari manusia yang banyak, menarik diri dari keramaian dalam rangka mendekat pada Allah dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tafakur dan meditasi selama 40 hari 40 malam dalam rumah, dalam kamar, atau selama yang kita butuhkan sampai mencapai keadaan lebur dengan ilahi atau keadaan fana. Manusia sebelum kita telah melakukan tradisi uzlah. Ajaran Allah dalam Al-Quran memerintahkan manusia dalam proses ini, yaitu surat Al-Kahfi. Dalam surat ini dikisahkan 7 pemuda yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ketujuh pemuda tersebut beriman kepada Allah. Mereka dibuat tertidur di dalam gua hingga ratusan tahun untuk diselamatkan dari hukuman mati. Aktivitas uzlah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam gua Hira. Kalau zaman modern sekarang dinamakan meditasi, berdiam diri, bersemedi. Mengisolasi diri dengan meditasi artinya memprogram pikiran bawah sadar dengan afirmasi, memprogram pikiran bawah sadar dengan brainwave terapi, dan dengan berzikir. Artinya kita memprogram dan memasukkan serta mensugesti afirmasi kalimat-kalimat Allah dalam diri dan dalam pikiran bawah sadar. Yang kedua adalah zuhud, puasa Senin Kamis, dan bersedekah. Ini adalah cara tubuh mengeluarkan racun atau detoks dalam mendidik jiwa. Zuhud adalah menghilangkan kesenangan pada dunia. Maksudnya adalah tidak harus kehilangan dunia dan tidak juga harus membenci dunia.
Akan tetapi, untuk mendapatkan kembali dunia, diperlukan menjauhi dunia sementara. Puasa sangat dianjurkan dalam dunia kesehatan. Selain puasa Senin Kamis, puasalah berbicara, puasalah berpikir berlebihan, puasa untuk bermain sosial media. Puasa Senin Kamis artinya kita dipaksa mengosongkan tubuh dari makanan, mendidik perut untuk dapat menaklukkan ego dan nafsu. Dengan puasa, kita dipaksa untuk menahan tindakan maksiat pada diri sendiri. Tubuh dididik bertahan dalam kekosongan perut, bertahan dengan tidak mengkonsumsi kenikmatan. Berapa lama mata kita dimanjakan dengan kesenangan sosial media, kesenangan melihat dunia, dimanjakan dengan kelezatan makanan, kesenangan berupa materi dan uang. Semua itu adalah kesenangan dunia yang merupakan hijab yang dapat menghalangi kedekatan diri kita pada Allah. Maka untuk menghilangkan hijab atau batas, perlu kita mengurangi kesenangan dunia, kelezatan makanan, dan semua sifat dunia. Kita perlu berikan pada orang lain dengan bersedekah makanan, uang, ataupun barang. Dengan mengurangi nafsu dunia, kita dapat kembali fokus ke dalam diri, dapat fokus mendekat pada ilahi, sehingga dapat berpindah dari kesadaran manusia menuju kepada kesadaran ilahi. Yang ketiga, dalam rangka mendidik jiwa, orang-orang terdahulu mempraktekkan ilmu tasawuf, banyak yang sampai menyakiti dirinya. Jika kita tidak ingin menyakiti diri sendiri, ada cara lain, yaitu olahraga. Mengapa olahraga dapat mendidik jiwa? Dalam rangka mendidik jiwa, tubuh harus dididik dengan kesakitan, kelemahan, keringat, kesulitan, dan tantangan. Ketika olahraga, tubuh akan sakit dan pegal-pegal. Kepala sakit jika tidak terbiasa. Badan akan pegal dan sakit karena tubuh akan membentuk otot, sehingga jantung berdetak sehat, aliran darah dapat menjadi lancar. Dalam mendidik jiwa, tidak harus melakukan sesuatu yang ekstrim seperti para sufi dan para pelaku tasawuf, karena pastilah kita tidak akan sanggup. Para sufi benar-benar bisa merasakan cintanya Allah karena mereka benar-benar berkorban jiwa dan raga untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tidak semua orang dapat melakukannya karena manusia sekarang, termasuk saya sendiri, masih tergiur dengan dunia. Rekan-rekan, jika kita belum mencoba melakukan tahap ini, maka segera lakukan, tegaslah pada diri kita. Berikan waktu pada diri kita untuk action. Itu juga berarti kita telah menyayangi diri sendiri. Rekan-rekan, untuk mendapatkan manfaat meditasi, tidak hanya dengan duduk diam dan mengosongkan pikiran, tidak hanya dengan keheningan, kita butuh action untuk dapat manfaat mencapai kesadaran ilahi. Para sufi dan para wali telah benar-benar memasrahkan dirinya, pasrah pada hari esok, tidak memikirkan hari esok, karena para sufi telah menikmati hari ini dengan mencapai kesenangan bersama Allah. Karena bisa saja Allah berikan usia hanya sampai hari ini. Untuk itu, tingkat pasrah para sufi tidak dapat kita tandingi. Karena manusia yang masih dalam kesadaran rendah, ketika sedetik saja berpikir, maka secara otomatis pikirannya, otaknya memikirkan hari esok, memikirkan hutang, memikirkan biaya ini, biaya itu. Boleh saja kita membuat rencana jangka pendek maupun jangka panjang, namun jangan sampai menguras energi kita dengan memikirkannya. Pasrahkan pada Allah tentang rencana yang telah kita buat, karena kita tidak akan sanggup memikirkannya. Bersyukurlah masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Itu sajalah dulu kita nikmati dan kita syukuri. Rekan-rekan, lakukan uzlah dengan meditasi, zuhud dengan menjauhkan dunia sementara, olahraga untuk melatih kekuatan jiwa, serta puasa Senin Kamis dan bersedekah untuk mengalahkan ego dan menaklukkan diri sendiri. Insya Allah, hati menjadi bersih, dapat memiliki keyakinan pada Allah, dapat pasrah total pada Allah, serta merubah pola pikir dan dapat merubah perspektif berpikir. Ingatlah, Allah menyayangi diri kita terlepas kita melakukan kesalahan besar dan kecil. Besar dan kecil kesalahan kita, Allah tetap menyayangi makhluknya. Dan dengan kesalahan artinya kita telah belajar memahami diri, belajar memahami hidup, dan belajar memaknai hidup. Cara yang saya bagikan insya Allah dapat membersihkan diri, membersihkan energi,
Bahkan, energi kalian akan bersinar, akan lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih menyenangkan. Orang-orang akan senang dan menyukai kalian, sehingga diri kalian menarik energi keberlimpahan. Demikianlah video kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.